Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Dilustari. Saya akan membahas tentang konsep ruang lingkup pemasaran. Apa sih konsep ruang lingkup pemasaran itu? Konsep itu mengasumsikan bahwa para konsep dan orientasi pemasaran itu ada 5 konsep. Yang pertama, konsep produksi, salah satu konsep tertua di Indonesia atau di dalam bisnis. Konsep produksi menegaskan bahwa konsumen akan lebih menyukai produk-produk yang tersedia atau ready stock. Yang kedua, konsep produk. Konsep produk ini menegaskan bahwa konsumen akan menyukai produk-produk yang menawarkan ciri paling bermutu, berkinerja, atau inovatif. Terus ada yang ketiga, konsep penjualan. Konsep penjualan ini berkeyakinan bahwa para konsumen dan perusahaan bisnis jika dibiarkan tidak akan secara teratur membeli cukup banyak produksi-produksi yang ditawarkan oleh organisasi tertentu. Oleh karena itu, organisasi tersebut harus melakukan usaha penjualan dan promosi yang agresif. Yang keempat, ada konsep pemasaran. Apa sih konsep pemasaran? Itu adalah sebuah filosofi bisnis yang menantang 3 orientasi bisnis yang baru saja kita bahas. Konsep ini berkembang sejak tahun 1950-an. Konsep pemasaran menegaskan bahwa kunci untuk mencapai tujuan organisasi yang ditetapkan adalah perusahaan tersebut harus menjadi lebih efektif dibandingkan para pesaing dalam menciptakan penyerahan dan mengkomunikasikan nilai pelanggan kepada pasar sasar yang terpilih. Yang kelima, ada konsep pemasaran masyarakat. Konsep ini menegaskan bahwa tugas organisasi adalah menentukan kebutuhan, keinginan, dan minat dari pasar sasaran dan memberikan kepuasan yang diinginkan secara lebih selektif atau lebih efektif dan efisien dibandingkan pesaing dengan tetap memilih atau meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan konsumen. Konsep ini menegaskan pentingnya menghindari konflik yang destruktif di dalam masyarakat. Lanjut, kita bahas tentang strategi dan taktik pemasaran. Apa sih strategi pemasaran? Strategi pemasaran adalah proses menggabungkan sumber daya, tujuan, dan sasaran perusahaan untuk membuat rencana yang lengkap, matang, dan teratur. Tujuan pemasaran adalah bagian yang sangat penting dari strategi pemasaran perusahaan. Tujuan ini memberikan tim pemasaran dan staf arahannya yang jelas untuk diikuti. Hal ini juga menghadirkan informasi sebagai eksekutif manajemen perusahaan untuk memberikan dukungan dan usaha. Cara membuat strategi pemasaran. Segmentasi berarti membagi pasar pelanggan Anda ke dalam subkategori. Ketika Anda mensubkategorikan, maka akan lebih mudah bagi Anda untuk fokus dan menargetkan kebutuhan dan keinginan mereka. Yang kedua, penargetan dan penentuan posisi. Ketika Anda memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan target dengan baik, maka itu akan sangat menguntungkan bagi bisnis Anda. Itu hanya mungkin jika Anda memenuhi harapan pelanggan Anda. Taktik promosi. Anda harus merancang strategi-strategi yang akan kalian lakukan. Dan keempat, pemantauan dan evaluasi. Jadi setelah kita melakukan strategi atau promosi, kita harus memantau dan mengevaluasi apa yang baru saja kita lakukan. Ada rencana pemasaran. Ketika Anda sudah menemukan strategi pemasaran yang sesuai dengan segmentasi pasar, maka Anda harus menyusun rencana pemasaran yang sesuai. Setelah menyelesaikan rencana, Anda harus meninjau jika perlu diperbarui, maka Anda harus melakukannya. Cara membuat strategi pemasaran. Yang pertama, ada identifikasi tujuan pemasaran Anda. Mengidentifikasi dan menentukan tujuan pemasaran adalah langkah terpenting seluruh strategi pemasaran Anda bergantung pada tahap ini. Oleh karena itu, Anda harus memilih tujuan pemasaran dengan hati-hati. Misalnya, di mana Anda ingin menjangkau dalam hal keuangan, Anda harus tahu audiens target Anda dan bagaimana Anda akan menjangkau mereka. Anda harus mengetahui jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini pada tahap ini. Yang kedua, ada siapa target audiens Anda. Jadi, harus tahu siapa nih target yang mau kalian tuju. Terus pilih strategi pemasaran yang tepat. Itu penting sekali ya teman-teman. Jadi kita harus memilih strategi yang tepat dan tepat sasaran juga. Terus evaluasi strategi tersebut. Jadi setiap kita melakukan promosi dengan strategi tersebut, kita harus mengevaluasi biar kedepannya lebih baik dan lebih baik lagi. Taktik pemasaran. Taktik pemasaran adalah teknik berbeda yang digunakan untuk memasarkan produk atau layanan Anda kepada audiens yang
kemungkinan besar akan membeli perusahaan. Taktik ini meningkatkan peluang pelanggan membeli dari kalian di masa mendatang. Ada 20 taktik pemasaran. Yang pertama, pay per click. Pay per click adalah cara untuk mengiklankan produk Anda dengan membayar mesin pencari untuk setiap kali prospek mengeklik konten merek Anda. Terus ada influencer. Jadi kita bisa endorse influencer yang ada di dekat kita. Testimoni. Jadi setiap testimoni dari pelanggan kita harus up biar lebih percaya. Studi kasus, referensi, afiliasi. Apa sih afiliasi? Afiliasi adalah ketika Anda memberikan kompensasi kepada influencer untuk mendukung merek atau produk Anda di platform digital. Terus ada crowdsourcing. Crowdsourcing adalah proses brainstorming konsep baru dengan pelanggan setia untuk menghasilkan konten baru yang menarik bagi audiens. Terus engagement atau keterlibatan mengacu pada percakapan terencana yang Anda lakukan dengan audiens target. Tujuan adalah untuk memupuk hubungan jangka panjang dengan pelanggan untuk menarik mereka melakukan pembelian terus-menerus atau repeat order. Events, kita harus melakukan event-event tertentu biar pelanggan kita, oh ini ada event ini nih, ada promo ini, jadi langsung beli. Terus ada live streaming. Jadi sekarang banyak banget aplikasi-aplikasi yang melakukan live streaming. Jadi pelanggan lebih percaya dan kita kayak ini loh teman-teman, ini produknya gini. Jadi kan pelanggan kan ada feedbacknya juga. Jadi lebih ke kepercayaan juga. Terus otomatisasi pemasaran adalah proses mendistribusikan konten ke audiens yang disesuaikan dengan minat mereka dan situs web yang mereka kunjungi. Ada kurasi konten adalah saat Anda mengumpulkan konten menggunakan sumber eksternal yang dapat dibagikan dengan audiens target kalian. Konten biasanya berkaitan dengan suatu topik seperti dampak media sosial atau daftar lagu-lagu pop tahun 90-an. Sindikasi konten adalah publikasi konten yang Anda izinkan digunakan oleh perusahaan dan organisasi lain untuk keuntungan mereka. Ada SEO, organisasi mesin pencari, adalah tindakan membuat konten dan metode web sehingga konten Anda dapat ditemukan di mesin pencari. Hubungan masyarakat dapat digunakan sebagai tarik pemasaran untuk menjangkau wartawan untuk melihat apakah mereka tertarik untuk menulis tentang organisasi. Ada blog berisi berbagai bentuk media untuk berinteraksi dengan audiens target atau peminta pelanggan untuk melakukan ajakan bertindak. Terus ada media sosial seperti TikTok, Facebook, itu kan bisa berpengaruh banget ya, apalagi zaman milenial seperti sekarang. Ada email marketing. Jadi email ini adalah teknik utama untuk meminta pelanggan bertindak berdasarkan pesan yang ditampilkan dalam konten. Terus ada sponsor dapat berupa dengan pemasaran afiliasi, tetapi perbedaannya adalah bahwa perusahaan Anda membayar orang lain untuk mewakili diri mereka sendiri di acara yang Anda selenggarakan. Ada survei yang terakhir. Survei ini adalah mekanisme pembuatan prospek yang memberikan umpan balik langsung tentang pengalaman yang mereka miliki dengan merek Anda dan penggunaan produk Anda. Dapat meminta survei melalui email setelah mengisi formulasi kontak di situs. Selanjutnya, materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep bauran pemasaran atau yang biasa disebut marketing mix. Pada artikel kali ini konsep bauran pemasaran akan pelajari adalah pada model 7P. Apa saja aspek pemasaran yang ada dalam model ini? Yang pertama adalah produk. Terdapat beberapa yang perlu diperhatikan dalam menentukan strategi pemasaran melalui produk, yaitu diantaranya adalah yang A, penentuan logo dan tagline. Yang kedua, penciptaan merek. Yang ketiga, penciptaan kemasan. Terus yang keempat, keputusan label. Terus yang kedua adalah price atau harga. Yang ketiga adalah plus lokasi.
Berikut adalah beberapa hal yang harus diperhatikan dalam melakukan pemilihan lokasi usaha. Beberapa hal di bawah ini tentunya harus disesuaikan dengan jenis usaha yang akan dilakukan. Yang pertama, mudah terlihat, akses yang mudah dijangkau oleh semua orang. Yang ketiga, dekat dengan konsumen. Yang keempat, biaya sewa tempat yang terjangkau dan keamanan dan kebersihan lingkungan sekitar. Terus, besar pendapatan masyarakat sekitar, lokasi dengan tingkat kompetisi yang cenderung rendah, tingkat keramaian dan kepadatan penduduk sekitar. Yang keempat adalah promotion atau promosi. Yang kelima, people atau orang. Yang enam, proses. Yang ketujuh, physical evidence, bukti fisik. Selanjutnya saya akan membahas 3 komponen marketing konsep. Marketing mulai dengan pertanyaan, apakah yang ingin dibeli oleh konsumen? Jawabannya adalah kepuasan. Konsumen mencari nilai dan terpenuhi keinginannya. Pertama, ada marketing konsep. Komponen ketiga ialah goal achievement. Memang tujuan perusahaan ialah meningkatkan volume penjualan, tapi jangan hanya menekankan peningkatan volume, juga harus membuat kegiatan marketing lebih efektif yang menunjang terhadap penjualan yang menguntungkan. Tujuan lainnya ialah meningkatkan image terhadap perusahaan dan memperluas market share. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang strategi pemasaran. Setiap perusahaan mempunyai tujuan untuk tetap produktif, maju atau terus berkembang. Tujuan tersebut bisa dicapai jika ada usaha terus mempertahankan dan meningkatkan profit atau laba perusahaan. Strategi pemasaran itu adalah rencana-rencana yang disusun secara sistematis dan menyeluruh yang digunakan sebagai panduan untuk melakukan kegiatan pemasaran agar dapat mencapai tujuan perusahaan yang menghasilkan keuntungan. Menurut Sofyan Asyuri, terdapat 9 strategi pemasaran yang dapat dijalankan dalam menghadapi persaingan. Yang pertama adalah strategi premium, strategi penetrasi, strategi super bargain, strategi overpricing, strategi kualitas atau mutu, strategi bargain, strategi pukul dan lari, strategi barang-barang tiruan, dan strategi barang-barang murah. Secara umum di sini ada 4 fungsi strategi pemasaran. Yang pertama adalah meningkatkan motivasi. Strategi pemasaran dimaksud untuk membuka wawasan para manajemen perusahaan dalam berinovasi. Yang kedua adalah koordinasi pemasaran. Koordinasi perlu dilakukan karena biaya masing-masing unit atau tim memiliki strategi pemasaran yang berbeda. Yang ketiga adalah merumuskan tujuan perusahaan. Dengan strategi pemasaran yang jelas dan detail, maka masing-masing unit memiliki gambaran yang jelas. Yang keempat adalah pengawasan kegiatan pemasaran. Melalui strategi pemasaran pula, pihak manajemen bisa memantau dan melakukan pengawasan atas kinerja. Di sini saya akan menjelaskan ruang lingkup rencana keuangan. Ruang lingkup rencana keuangan sesungguhnya hanya mencakup 3 hal utama. Yang pertama adalah keputusan keuangan. Semua keputusan manajerial yang dilakukan untuk mencari dana. Yang kedua adalah keputusan investasi. Segala keputusan manajerial yang dilakukan untuk mengalokasikan dana pada berbagai macam aktivitas. Yang ketiga adalah kebijakan dividen. Seluruh kebijakan manajerial yang dilakukan untuk menetapkan beberapa besar laba bersih yang dibagikan kepada para pemegang saham dan besar laba bersih yang tetap ditahan untuk cadangan investasi tahun depan. Yang terakhir adalah ruang lingkup